Iya, baik. Pada video kali ini, saya akan mencontohkan cara menggunakan model. Ya, jadi sebelumnya coba kita ingat bersama uh, framework ini, Laravel ini sama dengan framework CodeIgniter yang memanfaatkan memanfaatkan tiga konsep yaitu MVC, model, view, dan controller. Ada juga yang bilang MCV atau MVC, ya tidak masalah. MVC. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang wajib kita pelajari pada framework ini. Nah, sejauh ini sampai video sekarang ini kita sudah mengelola data, membuat desain dan menampilkan data baru menggunakan view dan controller. Sedangkan kita belum menggunakan model. Nah, padahal model ini dia sangat penting untuk mengelola data dari database. Nah, jadi kok ada pertanyaan? Kemarin sudah ada video yang mampu menampilkan data dari database dengan menggunakan controller. Ya, bisa. Tapi kemampuan untuk mengelola database lebih leluasa, lebih banyak fungsinya kita menggunakan model, bukan hanya menggunakan controller saja. Fungsinya sama, bisa menampilkan data dan lain-lain, tapi pada fungsi model ada fungsi yang jadi secara otomatis. Nah, ini merupakan keunggulan dari Laravel, bahwa ketika kita membuat model ini langsung secara otomatis dengan menggunakan engine yang ada pada Laravel, dia langsung mampu mencari nama tabel yang kita maksudkan. Kalau kita buka folder pada Laravel, kita lihat di sini yang di project kita ya, docs latihan, kita hanya bisa melihat folder controller yang ada dalam sini dan folder view yang ada di dalam sini. Kita hanya bisa melihat di situ. Di manakah folder model? Nah, modelnya itu dia tidak tertulis secara bentuk struktur folder, tapi dia terletak di dalam folder app ini. Nanti ketika kita membuat model akan jadi file-file baru tersebut di sini. Nah, contohnya, tidak lama-lama saya coba menampilkan data. Kemarin ini yang sudah kita tampilkan ya, data mahasiswa ya, dari tabel beasiswa. Nah, kebetulan saja kita buat atribut-atributnya sama dengan data mahasiswa, nama, alamat, email, telepon. Nah, kita buat. Tapi data ini kita tampilkan menggunakan controller. Sekarang bagaimana kita menampilkan data ini dengan menggunakan model? Nah, sederhana sekali fungsinya, tapi walaupun sederhana sekali tetap harus saya jelaskan agar kita terbiasa menggunakan model, karena ruang lingkup penggunaan model itu fungsinya untuk sistem yang skala besar dan tidak bisa sepenuhnya kita jalankan data hanya menggunakan controller saja. Oke, sekarang seperti biasa coba kita buka PHP Artisan. Kita akan membuat model baru. Nah, seperti yang cara-cara sebelumnya, kita buat folder dengan menggunakan fungsi make ya. Jadi PHP Artisan yang kita ketik make model. Nah, apa modelnya akan kita pakai? Contohnya beasiswa. Ingat huruf besar di awal kata. PHP Artisan make model beasiswa. Oke. Beasiswa, atau ya kita ambil contoh yang lain bisa.
kita pakai yang ini bisa. Yang pasti nama modelnya ini harus mengarah kepada nama tabel. Nah, secara otomatis tabel yang kita buat kemarin dengan menggunakan migration yang menggunakan S, ketika kita membuat model dengan menggunakan kata seperti ini dan tidak menggunakan S, sebenarnya tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah ya. Nah, dia sudah mampu mengenali mana yang akan kita tabel mana yang akan kita cari. Nah, jadi PHP Artisan make model beasiswa. Oke. Coba kita cek pada folder app. Jadilah satu buah model. Nah, jika kita buka modelnya ini berisi seperti ini. Jadi data yang kita tampilkan kemarin dari controller itu menggunakan teknik query building ya. Teknik query building. Nah, ketika kita menggunakan model, kita coba memanfaatkan Eloquent ORM dari Laravel sehingga dia mampu menampilkan data dengan fungsi yang sederhana. Oke, coba kita tampilkan. Di sini kita sudah membuat kelas beasiswa dan controllernya dinamakan sebagai controller beasiswa. Modelnya dinamakan dengan controller beasiswa. Kita akan menampilkan data ini, ya, data beasiswa. Ada Matius dan Markus. Oke. Jadi pada controller sebelumnya kita lihat kita sudah memanggil data yang sama, beasiswa. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini Matius dan Markus. Nah, lanjut kita buat model beasiswa dan model ini akan kita panggil di sini. Nah, ini dinamakan dengan fungsi query builder. Nah, yang akan kita gunakan sekarang di sini adalah fungsi untuk menampilkan data menggunakan Eloquent ORM. Jadi fungsinya string mahasiswa sama dengan app. Nah, kok dia arahkan ke app ya? Ya karena kita mengambil folder beasiswa. Kita mengambil model beasiswa dari modelnya itu terletak di folder app. Nah, titik 2 all, tutup, buka. Ya, coba kita tampilkan data. Kita lihat apakah dia sudah berhasil atau tidak. Kalau dia tidak error, berarti dia berhasil karena kita mengarahkan pada tabel yang sama. Ya, tidak error ya. Berarti dia berhasil mengambil data pada mahasiswa. Oke. Nah, coba kita buat tampilkan data dari sini ya, yang kemarin. Berarti ini harus kita sesuaikan dulu dengan menggunakan migration sehingga menjadi nama tabel yang berakhiran jamak, yaitu menggunakan S. Nah, saya tidak mempresentasikan lagi di video ini. Yang penting kita sudah memahami saja dulu, itulah fungsi model. Kita membuat model di sini. Oke. Jadi mulai sekarang kedepannya nanti, pada video kedepannya nanti kita akan menggunakan model terus. Nah, bayangkan di sini kita hanya membuat kelas beasiswa. Kita tidak menampilkan fungsi apa-apa dan dia sudah bisa menampilkan data karena Laravel punya fungsi, punya engine yang secara otomatis dapat memahami, oh ketika dia membuat model beasiswa dia mengarahkan kepada tabel yang ini. Nah, seperti itu. Silakan kalau mau dicoba bikin menu yang lain, 2 atau 3 menu supaya bisa menampilkan data dari menu tersebut. Demikian video kali ini, memang hanya sederhana dan pada proses selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membuat proses root. Terima kasih dan terus semangat belajar.